Halo guys, halo, selamat datang di channel saya yang tidak jelas, yang nggak tahu arah tujuan, dan ini channel arahnya mau kemana tidak tahu. Jadi hari ini saya libur, mumpung libur, jadi saya akan menceritakan sesuatu yang jadi ini kejadiannya pas dulu saya zamannya masih sekolah SMK. Pas waktu itu zamannya masih PKL. Jadi saya akan cerita sebelumnya saja. Sebenarnya itu saya tuh kenapa males banget nolongin orang, karena saya punya trauma yang membagongkan coy. Jadi ceritanya waktu itu saya sekitar kelas 2 SMK kalau tidak salah. Jadi waktu itu zamannya PKL coy. Zamannya PKL dan saya PKL-nya lumayan jauh dari rumah saya. Waktu itu saya tidak membawa motor dan mengharuskan saya menunggu teman saya di satu pertigaan Cikokol namanya. Singkat cerita, saya menunggu di sana pagi-pagi sekitar jam 8 pagi-pagi lah ya. Saya bilang, saya sudah menunggu di sini. Kamu masih di mana? Kata teman saya, tunggu, saya akan segera ke sana. Oke siap. Tapi pas ketika saya menunggu, tuh datang tetangga saya lewat perempuan di pertigaan itu. Saya meliriknya, dia juga melihat saya, ya kan. Terus ya udah begitu saja ya kan. Tiba-tiba 2 detik kemudian jatuh dong dia di belakang saya. Terdengar suara motor kubra ya. Goblok sekali. Saya sebagai tangga dan saya juga kenal beliau. Saya samperin dia. Saya bertanya, kamu mabok ya? Tidak, saya tidak berbilang seperti itu. Saya katakan sama dia, saya nolong dia, saya tidak berbicara apa-apa. Saya cuma menolong dia, angkat motor dia dan ngecek-ngecek motornya. Wow, ternyata tidak bisa maju. Harus dengan orang yang sangat profesional untuk menjalankan motornya, karena si persnelengnya itu nyangkut nggak bisa dioper-oper, diopernya ke belakang. Kalau Anda bertanya kenapa tidak dibawa ke bengkel, di situ saya tidak bawa uang dan dia juga pasti tidak bawa uang cuy. Meskipun saya bawa uang juga saya tidak mau mengeluarkannya untuk dia karena saya mau PKL. Singkat cerita, dengan inisiatif saya, dengan kebaikan saya menawarkan diri untuk ya sudah saya antarkan ke rumah ya. Karena kan dia tetangga saya ya kan. Singkat cerita udah tuh saya supirin dia di belakang OTW kan. Di jalan kita tidak banyak berbicara sepatah kata pun, cuma iya, oh oke, kayak gitu. Singkat cerita kita jalan lah dengan motornya yang sangat susah lah, pokoknya hanya untuk orang-orang pro saja yang bisa menggunakannya. Pokoknya jadi setiap saya mau ngoper berhenti dulu, oper ke belakang. Setiap saya mau ngoper berhenti dulu, oper ke belakang. Kayak begitu cuy. Pokoknya lumayan sulit lah untuk perempuan, karena kan si tetangga saya itu perempuan ya kan. Singkat cerita, saya nyampai dong di rumahnya. Ada ibunya sedang nyapu teras halaman rumahnya. Saya datang, ibunya bertanya, kamu kenapa? Saya menjawab, dia habis jatuh, makanya saya anterin. Oh seperti itu. Anaknya turun dong, anaknya turun dari motor, langsung buka sepatu, langsung masuk ke rumah. Bangsat, tidak mengucapkan terima kasih ya Helmi. Terima kasih sudah mengantarkan saya ke rumah. Tidak, dia masuk saja seperti tidak terjadi apa-apa. Ibunya masih di depan, masih cuek dengan nyapu halaman rumahnya. Tapi tidak berselang lama, 2 detik kemudian ibunya juga masuk ke rumah. Saya ditinggal sendirian di halaman dengan kunci masih menempel, dengan saya masih duduk di motor. Saya menunggu ucapan terima kasih dari mereka. Dengan sabarnya saya menunggu dan bangsatnya tidak ada ucapan itu. Tidak ada ucapan terima kasih sudah mengantarkan saya, atau terima kasih sudah mengantarkan anak saya. Tidak ada ucapan itu, bangsat. Karena saya sudah terlalu bal dan saya bilang dalam hati, bangke, tahu begini, saya tidak akan mengantarkan dia ke rumah. Biar aja dia sendiri. Orang terima kasih saja mereka tidak mengucapkan kok. Kira saya dalam hati seperti itu. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi kolak. Ya, nasi sudah menjadi kolak. Ya sudah, saya turun dengan rasa kecewa saya. Saya pulang ke rumah.
Lalu ibu saya bertanya, kenapa kamu tidak PKL Helmi? Saya menjawab, tadi si itu jatuh dan saya menolongnya. Oh oke, bagus. Ya sudah, kamu tidur saja. Jadi mungkin seperti itu aja ceritanya. Makanya saya tuh kalau misalkan menolong di daerah saya, mungkin sebenarnya ada satu cerita lagi yang saya menjadi satu-satunya alasan kenapa saya malas untuk menolong di daerah saya, terus atau di daerah tetangga atau dimanapun itulah. Saya tuh males karena mereka itu lupa dengan ucapan terima kasih. Menurut saya itu terima kasih itu bentuk apa ya? Bentuk apresiasi lah ya karena sudah menolong, ya nggak sih? Kan mengucapkan terima kasih tidak bayar bangsat, ya nggak sih coy? Bilang terima kasih kan gak susah aja, gak susah bangke. Tapi mereka lupa mengucapkan terima kasih. Makanya dari sana tuh saya mulai, sepertinya kedepannya saya kalau melihat siapapun yang jauh dari rumahnya, ataupun maksud saya ketika saya berada di kota atau apapun terus ketemu tetangga saya terjadi kecelakaan, sepertinya saya akan membiarkannya dan pura-pura tidak melihat. Karena itu saya trauma banget cuy. Ada beberapa orang yang tidak tahu terima kasih, kayak menyepelekan hal terima kasih, padahal itu penting menurut saya. Bukan uang saja ya, kalau uang sih ya enggak lah ya, maksudnya kayak ya udah niatnya kan saya menolong gitu. Jadi mungkin segitu saja untuk video pembacotan kali ini. Untuk kenapa saya jadi berbeda, mungkin itu alasan salah satunya. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video gua berikutnya. Dadah.